Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya Getrima Yoga Dan dan saya Hairia. kami adalah TGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Sudah bersama-sama dengan Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin, Bapak Ferry Setiawan Amadi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pada hari ini, Pak, kami mohon izin mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan di sekolah. Boleh, apa aja saya lakukan untuk keputusan pian-pian semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ferry. Sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah pernah mendengar istilah dilema etika dan bujukan moral? Saya kebetulan juga sudah pernah mendengar dilema etika dan bujukan moral ya beberapa hari lalu. Sempat diskusi, bukan diskusi ya, ngomong bareng sama istri. Kita kebetulan sebagai Mas. Baik Pak, kalau begitu kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Silakan Bu Hairi lebih dahulu. Oke Pak, kita mulai pembicaraan agak santai aja Pak ya ini ya. Oke, menurut Bapak nih, untuk pertanyaan pertama Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah tentunya Pak ya, yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Ya, terima kasih pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama agak susah juga ya, tapi saya jawab ya, karena saya berpengalaman beberapa tahun belakangan sebagai kepala sekolah ya, tepatnya 2 tahun sebagai kepala sekolah. Ya, Bu Eri dan Pak Kia, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah dilema moral dan bujukan moral ya. Jadi setahu saya ya, kemarin itu ada bujukan moral itu adalah suatu keadaan kasus ya, di mana itu ada dua pihak, yang satu salah, satunya benar. Setahu saya kayak gitu. Kemudian yang dilema etika ya, dilematis sekali ya, memutuskan dilematis ya, pasti akan mengena salah satu dengan yang lainnya. Kalau dilema etika itu adalah kasus-kasus yang sama-sama benar ya, jadi sama-sama benar ya, kadang kepala sekolah juga susah memutuskan. Itu sementara nama-nama dilema etika dan bujukan moral yang saya ketahui. Baik Pak, mungkin kami akan lanjut di pertanyaan kedua. Mungkin tadi Bapak sudah ada mengutip ya, ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan tadi Pak ya. Terus menurut Bapak sendiri nih, gimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Banjarmasin ini, yang terkait tadi Pak, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan itu tadi Pak? Betul sekali ya, jadi kalau sama-sama benar ya dilema etika ya, yang pertama-tama sesuai dengan apa yang saya dibekali oleh pembimbing saya waktu ujian kepala sekolah dulu itu ya, bagaimana kita mengidentifikasi kasus. Ya pasti kasus itu harus ada identifikasi. Apakah itu identifikasinya karena kita berbicara masalah dilema etika dan bukan moral, maka kita identifikasi antara keduanya, mana yang termasuk dilema etika, mana termasuk bujukan moral ya. Jadi yang pertama diidentifikasi dulu kasusnya. Kalau betul-betul memang dilema etika, maka kita harus sesegera mungkin mengambil keputusan juga ya. Apakah keputusan memang harus diambil segera ya, kita lihat dulu ya kasus-kasusnya itu. Nah kemudian baru kita bicarakan. Sekolah nggak selalu pendiri mayor kebijakan ya, apalagi yang menyangkut dilema. Karena kata dilema itu selalu belakangnya ada rasa yang nggak nyaman kedua-duanya, karena kita ada dilematis. Jadi saya untuk melibatkan dari semua pihak, dari warga sekolah atau kalau nggak perlu cukup tim manajemen. Oke, mungkin tadi Pak, Bapak ini sudah juga menyebutkan langkah-langkahnya Pak ya, sudah ada langkah-langkah ataupun prosedur yang nggak apa-apa Pak. Ini bagus banget, Bapak sudah nyampe ke langkah-langkahnya pun Bapak sudah disampaikan dengan baik tadi Pak. Ya? Iya. Berarti tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa pada saat ada dilema etika atau ada keputusan yang harus diambil, yang pertama adalah harus mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian juga melihat siapa saja yang perlu terlibat ya Pak. Terlibat. Ya. Jadi ini Pak, yang pertama identifikasi, yang pertama perlu terlibat ya.
Kalau kasusnya tidak melibatkan banyak orang, mungkin kasus antara 1-2 orang aja, cukup dengan yang melibatkan juga cukup wali kelas atau BK saja. Tapi kalau melibatkan kasusnya agak universal, ya maka kita harus melakukan dengan tim manajemen. Selanjutnya kalau misalkan tetap aja kita nggak bisa menyelesaikan kayak itu, maka kita mengundang warga sekolah atau guru-guru untuk juga mengambil keputusan yang akan dimiliki oleh kepala sekolah. Kira-kira kayak itu. Berarti tadi tergantung skala permasalahannya juga Pak ya. Ada yang hanya cukup melibatkan pihak langsung yang terkait, ada juga yang perlu melibatkan lebih banyak tim manajemen, bahkan ada juga keputusan yang harus diambil bersama-sama seluruh warga sekolah. Betul. Itu tergantung masalah yang dihadapi tentunya Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan selanjutnya, mohon maaf. Jadi terus nih Pak, menurut Bapak nih, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak buat tadi tentunya, dan pada kasus dilema etika ini sendiri Pak? Iya. Jadi hal-hal apa yang dianggap efektif? Cukup efektif. Ya, yang pertama pasti selalu ya. Karena kita bicara kasus ya, pasti yang pertama-tama dulu kasusnya itu apa? Ya, kasusnya apa itu berarti tidak lepas dari identifikasi masalah ya. Nah, identifikasi masalah, meskipun identifikasi masalah itu melebar kemana-mana, maka prinsipnya harus satu. Sekolah punya aturan itu. Jadi regulasi tentu ada di sekolah kita itu, ya. Yang jelas tidak melanggar tentang aturan di sekolah yang sudah kita taati bersama dan kita terapkan bersama. Kira-kira kayak itu jawaban saya. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Yet bisa dilanjutkan Pak. Mungkin di sini kata saya Pak ya. Boleh. Oke. Jadi lanjut Pak ya. Kita untuk Bapak nih, Bapak memiliki sebuah tahapan nggak ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ada schedule lah seperti Pak ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seperti itu atau memiliki sebuah jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Kemudian Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan tentunya? Oke, terima kasih Bu Heri ya. Pertamanya pertanyaan cukup sulit dan dilematis juga. Jadi ada beberapa tahapan. Memang pengambil keputusan tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung diambil keputusan ya. Pasti menimbang ya. Menimbang tadi sudah berkali-kali, sudah beberapa kali saya jelaskan setelah diidentifikasi, maka apakah kasus itu dilema etika itu perlu langsung diambil keputusan. Yang pertama sesuai dengan prioritasnya ya. Kalau misalkan sifatnya mendesak, juga kepala sekolah harus. Nah, bagaimana menimbang keputusan itu supaya cepat diselesaikan. Yang jelas kepala sekolah tadi tidak melampaui aturan-aturan yang berlaku. Ya, kemudian kalau kasusnya itu memang perlu tidak begitu mendesak, maka kasus yang terbaik itu sesuai dengan yang kita sudah amalkan sekarang itu dimusyawarahkan. Musyawarah dengan siapa? Pastinya kepala sekolah sudah bisa mengambil mana yang perlu untuk diajak diskusi untuk pengambilan keputusan itu. Bisa kita dengan BK, bisa kita dengan wali kelas, atau agak luas lagi tim manajemen sekolah, atau lebih yang terakhir nanti dengan sesama dewan. Baik. Berarti tadi ya Pak, kalau boleh menyampaikan poin-poinnya, tadi bergantung pada skala prioritas. Jadi melihat masalahnya apakah urgen untuk segera diselesaikan. Kalau sekiranya iya, maka bisa jadi ada keputusan-keputusan yang diambil di tempat ya Pak, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Tapi kalau seandainya keputusan itu bisa untuk ditampung dulu, mungkin ada lebih baik tidak mendesak ya. Lebih baiknya Bapak lebih suka untuk melibatkan atau mendengarkan pendapat dari pihak-pihak lain. Iya, kayak gitu. Terkait itu Pak ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, sekarang faktor ya Pak. Menurut Bapak mungkin kita gabung aja. Dalam pengambilan keputusan itu Pak, faktor apa yang menjadi hambatan dan faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, sekali lagi kalau misalkan dilema etika itu kan susah sekali
mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan faktor-faktor pembelajaran yang membantu berpusat Bapak kepada murid ini antara serta lain menjadi teladan agen ya, transformasi masukan ekosistem pendidikan kelas, untuk BK, mewujudkan dan profil sekali pelajar lagi Pancasila. ya faktor yang mendukung Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak bergerak, bergerak, menggerakkan. setelah bisa dilibatkan tergantung seberapa besar kasusnya itu. Dan kalau untuk tantangannya sendiri Pak, biasanya berasal dari Iya, mana? dari mana Pak biasanya? Kan biasanya kalau ada yang muda ya tantangannya ada Tantangannya, jalannya. apakah mungkin Ya, apakah karena pernah? ini sekolah yang besar, Iya. itu mungkin ada tantangan sendiri Pak, karena warga yang ada di sekolah juga banyak gitu ya. Betul. Tantangan sendiri selama ini yang pernah saya jalani ya. Kita ke di penghujung nih Pak ya. Iya. Pertanyaan lah kita ya kan. Kalau bisa kita refleksikan ya pada akhir percakapan atau wawancara ya santai ini Pak ya. Seperti apa ya pembelajaran ataupun apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak ambil, Lalui gitu iya ya. Bapak lalui ketika melalui Mengambil keputusan sebagai pimpinan. Iya. Iya betul. Jadi selama ini yang pernah saya laksanakan ya. Tadi yang ditanyakan adalah pembelajaran ya. Iya. Iya pembelajaran. Jadi memang kalau misalkan kita mau ya sebenarnya nggak usah lah ada di rumah itu. Nah, tapi kan itu nggak bisa kita hindari ya. Jadi pembelajaran yang kita dapat yaitu selama ini ya selama saya bertugas bahwa untuk akademika itu susah sekali memuaskan kedua belah pihak ya. Tapi apapun yang kita lakukan ya karena belum memuaskan kedua belah meskipun sudah ditangani oleh warga sekolah ya kita tetap meminimalisir kepuasan antara kedua belah sepertinya kayak itu dan semakin lama dengan literasi yang kita dapat mungkin semakin akan kita jalan yang lebih baik untuk meminimalisir antara keputusan yang tidak memuaskan kedua belah kira-kira kayak itu. Bisa kita tangkap ya Pak. Bisa. Ya. Ini. Jadi intinya di sini kolaborasi antara beberapa pihak yang terlibat ya Pak Betul, ya. betul. Jadi sebenarnya nggak ada win-win solution ternyata terlihat ya Pak ya. Cuma dari kolaborasi sebenarnya ketemu dah. Ya kan keputusan. Win-win solution Iya win-win maksudnya. solutionnya. Ya. Dan Kalau bisa tidak ada yang dirugikan, Iya. tapi kalau dari kasus yang sudah ada pasti ada aja nggak Ada. pasti. Namanya kepala berbeda-beda Betul. gitu ya Pak ya. sifatnya Memilih. dua belah pihak. Dan saya tegaskan sekali lagi ya untuk mengambil keputusannya karena sekolah tim ya. Kepala sekolah kan kita tim juga maka kaki kita pasti melakukan tim untuk diskusi tim manajemen kita tim kita juga. Jadi kalau sekolah itu nggak bisa sendiri berjalan ya kemudian akan efektif manakala Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong itu prinsip saya sebagai kepala sekolah. aktif dan Ya Bapak proaktif mungkin dalam bisa mengembangkan Pak pendidik bisa lainnya kita rangkum untuk Ya. pembicaraan kita atau hasil wawancara kita hari ini Pak seperti apa serta Pak? menjadi teladan agen transformasi ekosistem Wawancara pendidikan. kita hari ini pada intinya Profil keputusan pelajar itu Pancasila. melibatkan atau Guru penggerak berbagai pihak bawa supaya perubahan. ada pertimbangan Guru penggerak untuk majukan pendidikan. meminimalisasi adanya Guru penggerak pihak-pihak yang tidak bergerak. Ya. walaupun bergerak walaupun pada menggerakkan. dasarnya tidak bisa pasti ada aja yang namanya banyak kepala ya Pak ya pasti ada aja pihak yang itu akan terminimalisir manakala itu banyak melibatkan pihak. Baik, mungkin itu Pak terima kasih sudah berbagi praktik baik dalam hal khususnya pengambilan keputusan ini akan jadi pelajaran yang berharga Yang belajar dari kami ke depannya ya Pak ya. ya. Baik, mungkin itu saja Pak. Selamat pagi. Kan semua
kesempatan ini saya sedang bersama Ibu Eka Indiwati selaku kepala SD Negeri Seberang Masjid 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, pada saat proses mengelola sekolah. Ini Bu Eka mengizin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pertimbangan, pengambilan sampai dengan pengujian keputusan selama Ibu menjadi pimpinan. Mungkin sebelum saya mulai pertanyaan, Bu Eka boleh menceritakan sedikit seperti apa permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu, baik itu terhadap peserta didik, guru, orang tua murid ataupun masyarakat. Boleh diceritakan sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tentang pertanyaan apakah di sekolah itu punya masalah, pastinya ada, kan? Pastinya ada. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut, pastinya juga tidak lepas dari berbagai pertimbangan. Nah, jadi kalau ditanya masalah dengan siswa, masalah ada setiap hari. Masalah terlambat datang, kemudian masalah anak sekolahi, kemudian masalah orang tua yang komplain misalnya, ataupun masalah guru yang dia suka izin dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin perlu juga kita pertimbangkan, kita lihat bagaimana keputusannya, bagaimana bersikapnya. Jadi banyak ya memang ragam permasalahan ya. Jadi banyak, nggak ada sekolah yang nggak punya masalah. Iya, nggak ada sekolah yang punya. Ya, jadi di antara masalah-masalah itu Bu, pernahkah Ibu menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar gitu ya, atau kami sebut dalam modul TGP itu dilema etika. Kalau ada, seperti apa contohnya Bu yang pernah dihadapi? Jadi di sini untuk sekolah di SDN Seberang Masjid 1 ini kan menerapkan norma disiplin dengan agak ketat. Jadi bila masuk itu kami menerapkan 7.30 sudah harus ada di dalam lingkungan sekolah, otomatis pintu gerbang itu ditutup. Nah, kendalanya anak-anak mungkin ada yang terlambat, guru juga ada yang terlambat. Nah, yang jadi masalah ini adalah ketika ada salah satu orang guru yang mana guru itu punya juga kewajiban di tempat lain, sehingga menimbulkan beliau itu selalu terlambat. Nah, yang jadi masalahnya itu bukan beliaunya yang terlambat itu, tapi dengan guru yang lain. Kan ada kecemburuan akhirnya. Guru yang lain terlambat ditegur, sedangkan beliau terlambat mungkin dalam ada perlakuan khusus dalam tanda kutip tidak ditegur. Nah, kenapa? Karena alasannya beliau di tempat lain itu juga bekerja. Nah, bekerja di tempat lain yang haruskan pukul 8 baru bisa keluar dari tempat. Nah, itu kan jadi pertimbangan. Kalau kita mau menjelaskan semuanya harus 7.30 sampai di sekolahan, artinya kan beliau pasti kena hukuman terus. Bukan kena hukuman sih, kena teguran. Nah, paling tidak kan ada teguran atau apa gitu kan. Tapi di sini saya memberikan arahan kepada teman-teman yang lain bahwa beliau ini memang ada alasan yang tidak bisa ditolerir, artinya kan karena dia tidak ada kewajiban di tempat lain, sehingga beliau itu baru datang ke sini pukul 8 lebih kan, kalau baru jam 8 banyak keluar. Sedangkan yang tidak punya kepentingan di lain, ya ikutilah aturan 7.30, beri contoh kepada siswa dan orang tua, karena pandangan yang pengawas setiap hari itu kan orang tua yang mengantar. Oh, ini gurunya suka lambat terus nih, oh cocok aja sekolahannya kayak gini aja misalnya, karena gurunya ada disiplin juga. Nah, jadi satu orang terlambat jangan membawa-bawa yang lain untuk terlambat. Artinya kita tetap meningkatkan kapasitas diri kita supaya baik di banyak. Artinya tadi Bu sebutkan
walaupun secara peraturan ada seperti itu tapi ada pertimbangan. Iya. Nah itu kalau boleh diceritakan lebih detail dia seperti apa yang ibu lakukan. Tadi kan ibu mungkin ada mengidentifikasi dulu penyebabnya. Terus seperti apa? Nah, jadi awal-awalnya kan ini juga agak cenderung kayak namanya kan ini aturan sekolah jam 30 sudah harus stay di sini, kalau tidak pintu gerbang kan ditutup dan itu berlaku untuk semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah pun bila terlambat maka menunggu di depan pintu gerbang. Artinya kan aturan yang dibuat itu sudah dibuat bersama-sama dengan dewan guru di rapat yang dilakukan. Ketika ada salah satu orang guru yang tidak bisa memenuhi, saya panggil menanyakan alasannya kenapa jadi beliau tidak bisa datang tepat waktu. Karena beliau itu ketika dipanggil menyampaikan alasannya dan itu alasannya bisa diterima dan disertai dengan bukti otentik juga dengan adanya surat dan sebagainya di tempat yang lain, tidak bisa saya salahkan alasan beliau karena memang di tempat tersebut sistemnya juga luar biasa, memang harusnya pukul 8 baru bisa keluar. Nah, ini guru yang bekerja di dua tempat ya kan. Kalau guru yang lain tidak bekerja dan tidak punya alasan yang bisa ditolerir, ya sudah ikutilah aturan dan itu disampaikan pula sehingga teman-teman yang lain tahu alasan apa sih guru ini seperti itu. Dalam situasi yang diceritakan ini itu ada nilai-nilai apa yang bertentangan? Berarti aturan dengan sehingga itu kemudian mempertimbangkan itu berarti kan artinya nih keluar dari aturan. Tapi secara aturan bertentangan tapi ada nilai apa yang kemudian latar belakangnya ibu memberikan kompensasi apa istilahnya bukan kompensasi ringanan gitu ya. Tolerir lah kita memaklumi keadaan beliau itu yang apa sih namanya mungkin kalau di modul kegiatan itu ada beberapa dilema etik misalnya antara kepentingan pribadi sama kepentingan individu, kemudian antara keadilan sama belas kasihan, kemudian antara kebenaran sama loyalitas, dan antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang. Nah kalau dalam situasi ini menurut ibu yang mana yang bertentangan? yang bertentangan itu mungkin dari kalau dilihat dari loyalitas dia itu loyal lah dia kan tetap mau turun tapi walaupun terlambat kemudian kalau dilihat dari tanggung jawab itu juga bertanggung jawab kemudian keadilan versus belas kasihan. Kalau keadilan mungkin harusnya aturannya berlaku untuk semua. Kalau belas kasihan tidak juga karena kan kita melihat dulu alasan beliau. Artinya kalau kita melihat alasan beliau kasihan sih Bruna jauh misalnya kan itu belas kasihan. Tapi kan karena ini memang aturan yang sudah ada di sana dan beliau itu tidak bisa membuktikan memang iya ada jadwalnya kan tadi ini dilema etika juga ya karena dua keputusan yang diambil baik itu istilahnya mau disamaratakan ataupun ibu ada pertimbangan khusus untuk orang ini karena ada bukti itu sama-sama benar, sama-sama ada alasannya. Jadi mungkin bisa dipahami juga kalau misalnya menghadapi situasi begini. Tetapi kemudian ibu mengatasinya dengan cara mendiskusikan, kemudian menyampaikan juga kepada artinya kawan-kawan yang lain bisa memahami. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif
dalam pengambilan keputusan khususnya dalam menghadapi situasi dilema kita? Yang efektif saya rasa itu adalah ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita diskusi dengan pihak sekolah. Artinya pihak sekolah ini mungkin kita akan mengambil dulu beberapa guru senior untuk meminta pendapat. Nah, karena di sekolah kita kan ada guru-guru yang lebih berpengalaman lebih daripada kami. Kemudian kalau memang itu masalah itu misalnya harus dilempar di forum, kita rapatkan secara keseluruhan. Nah, di situ kita ambil keputusan bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Artinya sesuatu peraturan kita arahkan kepada dewan guru, kemudian disetujui, disepakati, akhirnya kan mereka akan melaksanakan peraturan itu secara penuh dengan tanggung jawab. Berarti Ibu lebih suka keputusan diambil itu melibatkan Tidak mengambil keputusan sendiri. Tapi ada kalanya juga keputusan itu diambil dengan sendirinya ketika urgensi, misalnya ada keputusan apa yang harus diambil dengan keputusan dari sekolah. Dan itu mungkin ke belakangnya nanti akan disampaikan juga, ujung-ujungnya disampaikan juga kepada orang. Kalau urgensi itu mungkin sifatnya harus segera. Tapi kita melihat ke masalah apa yang dihadapi. Ya Bu, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi tantangannya nih? Dari tantangannya ketika mengambil keputusan itu sulit ditentukan. Tadi kan dilema kita ujung keduanya nih, makanya harus kalau kita bekerja sendiri kan sudah apalagi itu mentok sudah situ jawabannya ada. Maka kita harus bertanya dengan orang. Maka kita akan lebih lagi kan bertanya dengan pengawas, kita pendapat pengawas bagaimana. Kalau misalnya pengawas tidak bisa memberikan solusi, kita akan berkonsultasi dengan pengawas. Jadi tetap intinya kita diskusi. Jadi sebagai pimpinan itu menurut Ibu harus banyak mendengarkan juga dong. Betul. Minta pendapat, harus konsultasi. Karena kalau kita mengambil keputusan